Jadi pengambilan antrian, kalau zaman sekarang nggak perlu langsung ke Vaskes. Cukup ambil antrian dari mobil JKN, semua Vaskes ini se-Indonesia 98% sudah terkoneksi dengan interoperabilitas dengan BPJS Kesehatan. Bagi peserta Prolanis tadi, itu langsung ternotifikasi jadwal minum obat Anda hari ini, obat ini harus diminum. Jangan lupa install mobil JKN di perangkat Anda, karena mobil JKN ini sebagai bukti bahwa Anda peserta JKN KIS yang aktif. Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Topik bersama saya Elin, di mana kita bakal mengulik topik-topik yang menarik. Pada kesempatan ini sudah ada Bapak Bonaventura Andri Sigmanda, beliau adalah Kepala Bagian IT Wilayah 6 BPJS Kesehatan. Kita kenalan dulu yuk. Oke, halo selamat sore Bapak Bona. Selamat sore Mbak Erin, selamat sore semua Tribuners ya. Oke, kabarnya gimana Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa, semangat terus ya Pak ya. Selalu semangat. Menjelang akhir tahun ada agenda tertentu Bapak? Banyak, agenda pasti agendanya banyak ya. Di akhir tahun ini kita fokus mengawal terlaksananya transformasi digital bagi BPJS Kesehatan, memastikan bahwa semua lini pelayanan kami, semua area kepesertaan kami itu bisa terlibat di dalamnya. Oke, Bapak sekali terima kasih sudah hadir di Tribun Topik edisi kali ini. Tentunya meluangkan waktu bersama Tribuners semua. Sekali lagi terima kasih. Pak Bona, pada kesempatan ini kita bakal ngulik mobile JKN. Baik. Oke, boleh kasih tahu ke Tribuners, mungkin Tribuners udah sering dengar mobile JKN tapi belum tahu sebenarnya mobile JKN itu apa. Boleh kasih tahu nih Pak? Oke, baik. Makasih Mbak Elin dan Tribuners. Ini perlu diketahui juga sebetulnya aplikasi mobile JKN ini inovasi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang memberikan kemudahan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, bahkan tidak hanya peserta, calon peserta pun kita berikan kemudahan melalui registrasi pendaftaran, kita fasilitasi melalui aplikasi mobil JKN. Dan aplikasi ini sebetulnya usianya sudah lumayan lama ya, jadi dia rilis itu 8 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 2017, tapi memang masif belakangan ini. Kita optimalkan semua fungsi-fungsinya, kegunaannya untuk seluruh layanan peserta BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan juga. Tujuannya karena memang kita kan mengawal untuk memastikan bahwa transformasi digital BPJS Kesehatan bisa tercapai dengan maksimal di tahun 2025 ini. Oke, luar biasa. Ini kayaknya aplikasi super Tribuners. Oke, sebelum kita mengulik fitur-fiturnya dan yang lainnya tentunya, untuk pendaftarannya sendiri Pak, apakah rumit atau sebenarnya cara daftar mobile JKN itu gampang aja? Pendaftarannya mudah Mbak Elin. Jadi kita akan membuat 2 kelompok dulu untuk peserta. Ada yang sebagai calon peserta, ada yang sebagai peserta existing. Jadi pengelompokan user ini dibagi berdasarkan kondisinya pesertanya, calon pesertanya. Kalau dia masih calon, maka ada beberapa item awal yang dibutuhkan dalam pendaftaran. Misalnya KTP, kemudian nomor HP, kemudian rekening bank. Itu wajib, 3 poin utama itu wajib. Tapi bagi peserta existing yang sudah jadi peserta sebelumnya namun ingin menikmati fitur layanan mobil JKN, cukup dengan nomor HP-nya dan nomor KTP berikut emailnya. Jadi dipastikan bahwa itu memang HP milik private, milik pribadi dari peserta. Karena begitu mendaftar, meregistrasikan, itu mencakup satu keluarga. Baik itu yang mendaftarkan nanti suami atau istri atau anak, salah satu aja itu langsung mencakup sebagai satu peserta. Jadi dipastikan memang HP itu private milik keluarga. Jangan HP tetangga, nanti masuknya keluarga tetangga. Iya, riwah nanti jadinya Bapak. Malah nanti bayar iurannya tetangga yang bikin riwah sih Pak. Oke, baik. Berarti itu kalau misalnya kita daftar, otomatis satu keluarga masuk semua. Satu keluarga yang ada di
dalam KK sesuai catatan dari Dukcapil. Oh gitu. Karena kita terkoneksi langsung dengan Dukcapil. Oke, berarti Ya. kita bisa ngecek keaktifan kepesertaan itu satu keluarga bisa dicek di situ sekaligus. Bisa setelah melakukan registrasi lengkap. Oke, registrasi lengkap gitu Tribuners, nanti bisa dicatat tadi step-stepnya, nggak sulit ya Bapak ya? Mudah sekali. Mudah sekali. Cukup ikuti aja langkah-langkahnya, jangan khawatir, masih bahasa Indonesia kok. Oh, masih bahasa Pasti Indonesia. siapapun pasti bisa. Tenang, masih bahasa Indonesia Tribuners. Oke, Pak, terkait fitur-fitur yang ada nih, apa aja yang jadi fitur unggulan dari mobile JKN? Ya, fitur utama itu sebetulnya kita memulainya dari tahun 2017-2018, di mana masa itu fase transisi BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan tidak ada kartu fisik. Kartu atau bukti kepesertaan yang valid hanya ada dua. Satu, mobil JKN. Dua, NIK atau KTP. Jadi kalau nanti untuk berobat ke rumah sakit, misalnya saya nggak punya kartu, saya hanya punyanya KTP. Dengan KTP itu bisa. Yang penting sistem langsung dibaca dan fasilitas kesehatan akan membaca sistem kami, memastikan bahwa peserta ini aktif. Kedua, dengan menunjukkan HP, dengan menunjukkan mobil JKN. Di situ termuat kartu kepesertaan digital yang mencakup satu keluarga. Nah, itu pasti sangat mewakili keaktifannya. Karena kalau memang pesertanya mendadak nonaktif, entah itu menunggak iuran atau mungkin sudah keluar dari perusahaan, atau mungkin dia mendapatkan bantuan pemerintah melalui program PBI, kemudian dikeluarkan melalui SK Mensos, maka dengan seketika dia atau peserta itu adalah orang yang pertama mengetahui, oh saya nonaktif, melalui mana? Melalui status di aplikasi mobil JKN. Jadi yang utama itu. Yang utama itu sebagai fungsi bukti kepesertaan atau kartu digital. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fitur unggulan lagi, yaitu bisa mendaftarkan pelayanan secara online. Baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Jadi pengambilan antrian, kalau zaman sekarang nggak perlu langsung ke Vaskes. Cukup ambil antrian dari mobil JKN, semua Vaskes ini se-Indonesia 98% sudah terkoneksi dengan interoperabilitas dengan BPJS Kesehatan. Jadi pengelolaan antriannya bisa langsung dipantau dari rumah. Sudah urutan berapa, sudah berapa lama lagi, dan estimasi akan dilayani kapan. Sehingga peserta atau pasien datang ke fasilitas kesehatan hanya bila sudah dekat dengan antrian. Tidak perlu lama-lama lagi di fasilitas kesehatan. Oke, luar biasa. Baru tahu fitur yang kedua itu. Berarti kita nggak perlu nunggu lama. Langsung bisa booking jam berapanya gitu ya untuk antriannya ya Pak ya? Betul, itu untuk memastikan kepastian layanan bagi peserta. Saya apakah bisa terlayani atau tidak. Kadang ada beberapa Vaskes yang membatasi kapasitas layanan sehari sekian gitu kan. Dan bisa memastikan jam berapa, menit keberapa saya akan dilayani. Sehingga waktu dari pasien ini sampai ke fasilitas kesehatan akan lebih efektif. Oke, luar biasa sekali aplikasi yang satu ini. Kalau tadi terkait antrian, kemudian Pak, kalau di sini apakah di mobil JKN ini bisa melakukan perubahan Vaskes melalui mobil JKN? Ya. Bisa apa enggak? Apakah kita harus ke kantor atau cukup lewat HP aja? Bisa dong. Seperti tadi di depan Mbak Elin bilang, super aplikasi ya. Emang ini super application karena banyak sekali fitur yang dijejalkan dalam satu aplikasi ini. Jadi peserta itu bisa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Semua juga tahu kalau zaman dulu saya mau pindah Vaskes, saya sedang pindah domisili atau anaknya sedang kuliah di luar kota atau saya kerja mutasi ke tempat baru, kan saya harus pindah Vaskes ya, yang paling dekat Vaskes pertamanya pilih mana. Nah kalau zaman dulu itu harus ke kantor BPJS, melaporkan diri, bukti domisili saya pindah,
baru nanti diproseskan pemindahannya. Kalau sekarang nggak perlu keluar rumah, nggak perlu nunggu jam kerja, mau Sabtu, Minggu, mau malam, mau sambil tiduran juga bisa kita melakukan pemindahan vaskes sesuai keinginan kita, vaskes manapun di seluruh Indonesia. Oke, nah terkait pemindahan vaskes ini Pak, apakah nantinya dibatasi misalkan pindah-pindah kota terus nih, Ya. nanti pemindahan vaskes hanya boleh dilakukan 3 kali aja, 4 kali aja, 5 kali aja, apakah ada pembatasan-pembatasan kayak gitu Pak? Ya, pemindahan vaskes akan dibatasi dalam satu pemilihan vaskes itu setidaknya 3 bulan. 3 bulan ini tentu kita sudah mempertimbangkan angka paling rasional, toleransi lah penduduk di Indonesia, migrasi perpindahan antar wilayah tuh kira-kira berapa lama sih? 3 bulan itu sudah kami pertimbangkan matang. Memang dalam kenyataannya ada sih seseorang yang tidak sampai 3 bulan pindah, tidak sampai 3 bulan pindah, tapi tentunya itu nggak masalah, tetap ada solusi lain. Misalnya saya belum 3 bulan nih, saya udah pindah kota, di kota yang baru, saya sakit, gimana dong? Tetap ada solusinya. Jadi bila di tempat yang baru nanti sudah sudah pindah tapi vaskesnya belum memenuhi kriteria 3 bulan untuk pindah, maka diberikan kesempatan sampai 3 kali pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang terdekat tanpa harus bisa memindahkan. Jadi ada kesempatan 3 kali sampai penanganannya sampai sembuh. Oke. Termasuk sampai kalau bila harus dirujuk sampai rumah sakit, boleh. Oh boleh, berarti ada kesempatan itu ya. Tapi otomatis aktif ya Pak kepesertaannya di vaskes tersebut, atau masih nunggu ada kurun waktu tertentu nih, misalkan dari Kabupaten Semarang pindah ke Semarang, apakah langsung bisa diganti, langsung bisa aktif di vaskes tersebut atau gimana nih Pak nanti? Untuk perpindahan pertama tadi memenuhi 3 bulan dulu. Oh harus 3 bulan dulu. Ya, sudah 3 bulan pindah, melakukan perpindahan, maka efektifnya akan terjadi di tanggal 1 bulan berikutnya. Oke. Misalnya saya dari Pati, saya pindah ke Semarang di bulan Januari. Itu baru di bulan Februari saya harus pindah ke Jakarta. Nah itu saya sebelumnya sudah memindahkan ke Semarang, saya tidak bisa memindahkan ke Jakarta sebelum bulan Maret. Oh begitu. Ya, setelah baik. bulan Maret di Jakarta saya pindahkan. Dan sudah oke by aplikasi, nanti akan disampaikan melalui mobil JKN. Perpindahan Anda akan efektif pada tanggal 1 April 2025 misalnya. Oke, berarti nanti ada notifikasinya, ada Ada keterangannya gitu notifikasinya ya. tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan. Oke, baik, memang super aplikasi. Dan Tribuners, ini saya lagi buka aplikasi mobile JKN. Tadi seperti yang disampaikan Pak Bona, di sini kita bisa langsung ngecek status aktif atau tidaknya kepesertaan kita di atas. Kemudian antrean online ini ya Bapak ya di sebelah sini. Untuk status kepesertaan boleh diklik info peserta yang di tengah. Oke. Ini sudah bisa, tapi di sini juga di sini udah ada keterangannya juga udah aktif Ya, gitu. aktif. Oke, kemudian untuk ambil antrian online. Nah, Pak di sini ada yang menarik, ada beberapa fitur baru. Ini ada bugar, kemudian new rehab. Nah, Pak bisa dijelaskan nih Pak, kita bahas yang baru-baru aja. Yang Kalau mana dulu? Yang mana dulu? yang lawas pasti Tribuners sudah banyak ketahunya. Yang bugar ini apa ini Pak? Ini dua Pojokan fitur ini seru semua nih. Iya. Yang kita akan mulai dengan fitur bugar. Bugar itu kalau Tribuners atau Bapak Ibu atau Mbak Elin lihat FOMO-nya masa kini, apa nih sekarang? Runner ya, para pelari kan. Lari. Apa yang paling hobi? Terkoneksi dengan smartwatch. Betul. Saya udah pakai berapa nih, kan? Nah, bugar itu dapat terhubung dengan smartwatch Anda untuk mengukur kualitas kesehatan Anda, baik itu dalam aktivitas olahraga maupun kualitas istirahat dan kualitas fisik yang lain. Standar seperti halnya di aplikasi-aplikasi pemantau kesehatan yang lain, bugar ini mengolah data-data yang diambil dari smartwatch device yang digunakan Bapak Ibu semua untuk menjadi dasar notifikasi kualitas kesehatan kita. Oke, Dan luar tentunya biasa. nanti akan terhubung dengan
eh, screening kesehatan. Relevan apa screening kesehatan itu dengan hasil bugar. Tentu nanti akan nyambung. Oh, ada fitur screening kesehatan ya di situ. Nah, panjang lagi. Panjang lagi, nanti kita bahas lagi. Tapi ini aplikasi fiturnya luar biasa sih, bugar gitu ya. Ini tinggal menghubungkan aja ya Pak Menghubungkan. ya? Tinggal menghubungkan aja Tribuners. Mungkin nanti Tribuners bisa coba di rumah, karena kebetulan saya nggak pakai smartwatch, jadi belum bisa menghubungkan. Nggak mungkin analog kayak gini kan. Oke, kemudian yang kedua dia ada fitur YouRehab. Ini apa ini Bapak? Ya, YouRehab itu pengembangan dari Rehab, di mana pada edisi awal itu dulu sebetulnya awalnya itu tercipta dadakan ya, karena waktu itu datangnya musibah COVID, kemudian memang pada sebagian besar ekonomi masyarakat Indonesia terguncang, banyak yang nunggak, Mbak. Kemudian kita buka sebuah program, oke lah tunggakan iurannya tidak harus dilunasi, tapi boleh dicicil. Nah, cicilan ini yang kemudian hingga saat ini justru bertahan, malah dikembangkan. Jadi beberapa fitur disempurnakan. Kita lebih memberikan fleksibilitas cicilan iuran bagi peserta yang menunggak. Kalau nggak menunggak ya nggak perlu dicoba ya, pasti tidak bisa dibuka. Tapi bagi peserta PBPU Mandiri yang menunggak, fitur itu sangat berguna bagi yang tunggakannya udah banyak, saya kesulitan nih buat melunasi. Nah, YouRehab ini bisa lebih memberikan fleksibilitas skenario cicilan yang diinginkan. Oke. Kalau dulu fix ya, rehab itu fix. Tawarannya hanya sekian atau sekian bulan misalnya. Kalau ini lebih fleksibel. Oke, itu, baik. Oke, lanjut lagi. Saya coba tadi mengklik ini di menu lainnya. Ternyata yang baru gak cuma bugar, tidak cuma YouRehab. Di bagian menu lainnya ini ada minum obat, kemudian tren penyakit daerah. Minum obat ini maksudnya ini fitur apa ini Bapak? Ya, minum obat itu juga fitur baru ya. Dia sebagai reminder dari user, dari pengguna apabila dia masuk kategori program penanganan penyakit kronis. Jadi bagi para pengidap penyakit kronis, diabetes mellitus, hipertensi dan sebagainya, itu punya kewajiban untuk selalu tepat waktu minum obat. Karena kalau jadwal minum obatnya meleset, biasanya fase penyembuhannya akan gagal. Maka dari itu kita ciptakan sebuah fitur, kita hadirkan buat peserta, bahwa bagi peserta Prolanis tadi, itu langsung ternotifikasi jadwal minum obat Anda hari ini, obat ini harus diminum. Jadi yang masuk kepada jadwal minum obat itu otomatis bagi pasien atau peserta yang terflagging sebagai pasien Prolanis, baik itu di FKTP maupun FKTRL. Jadi nggak perlu daftar, itu otomatis muncul saat dari hasil kesimpulan tenaga medis, dokternya, kemudian hasil dari penerbitan obat dari farmasi, itu langsung terkoneksi, mengumpulkan datanya dan menyampaikan ke pasien melalui mobil JKN. Ini kalau yang ini secara otomatis, nggak perlu kita hubungkan nggak perlu daftar. Nah, kemudian kalau yang tren penyakit daerah ini Pak, ya. Ini apa nih? Tren penyakit daerah tuh rasanya di masa kini ya, peserta itu lebih aware dengan kesehatan. Mereka sering sekali bertanya-tanya, mencari tahu di wilayah saya ini penyakit paling berbahaya apa, yang sedang endemi apa, yang sedang pandemi apa. Tentu dengan memberikan pola gambaran sebaran penyakit ini, kita harapannya bisa memberikan tingkat awareness yang lebih tinggi bagi peserta BPJS Kesehatan dalam menjaga kesehatannya. Misalnya, di wilayah ini lagi kondisi tingkat penyakit DB-nya tinggi. Ini masuk wilayah kecamatan saya nih misalnya, atau masuk wilayah kabupaten saya. Oke, pola hidupnya akan saya rubah. Saya akan ngecek kebersihan lingkungan saya, air-air yang menggenang, dan memastikan semua anggota keluarganya itu terlindungi dengan obat-obat yang
anti insektisida, anti nyamuk dan sebagainya. Oke. Salah satu contohnya begitu. Jadi kita bisa memantau ya Pak ya. Ya, kita Daerah bisa kita lagi sadar apa nih? lebih dini kita sadar. Ini contoh Tribuners, karena saya warga masyarakat Kendal. Di sini tren penyakit daerah di Kabupaten Kendal nomor 1 adalah influenza dan infeksi pernafasan akut lainnya. Ini bisa dicek langsung nih. Jadi kita bisa paling nggak mencegah ya, kalau jaga-jaga lah. Ya. Oh lagi ngetren penyakit ini di daerah kita sedia obat apa, kayak gitu persiapannya apa untuk menghindari dan Saya menghadapinya. tambahkan, jadi ini bukan survei ya, ini fakta. Karena angka yang kami rangkum itu berdasarkan kode diagnosa pasien kami yang ditangani oleh fasilitas kesehatan, lalu kami buatkan angka rasio dan rata-ratanya. Contoh tadi infeksi saluran atas, oh artinya saya harus lebih menjaga kebersihan nafas, berarti lingkungan di daerah saya sudah tercemar. Apa nih obatnya? Masker misalnya, bila keluar rumah pakai masker. Itu contoh paling sederhana. Oke, berarti ini diupdate setiap hari terus kah Pak atau seperti apa nih untuk datanya yang tren penyakit daerah ini? Untuk updating itu tidak bisa tiap hari ya, karena polanya kalau hari ini sama besok kurang lebih sama. Biasanya kita per 30 hari update-nya. Per 30 hari, bisa dipantau tapi lah ya Pak ya. Silahkan setiap saat bisa Pantau dipantau. Tribuners buat setiap payung sebelum hujan. Oke, jadi di Mobil JKN ini memang banyak sekali fitur-fitur, nanti Tribuners bisa mencobanya sendiri sambil buka-buka. Kalau mungkin pengen ganti FKTP tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin ingin merubah kelas rawat inap, itu juga bisa ya Pak Itu ya? bisa sekali. Oke, banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau misalkan ganti nomor HP Pak, atau kita ganti email, itu gimana Pak? Apakah bisa nih Pak? Karena itu kan buat login nih. Ya. Jadi begini Mbak Elin dan Tribuners, keakuratan data pribadi itu adalah hal yang penting buat kami BPJS Kesehatan, karena kami harus memastikan semua peserta ini terlayani dengan baik, terlindungi dengan baik kesehatannya, namun akan jadi masalah jika suatu saat ternyata tidak akurat, baik itu alamatnya, emailnya, atau nomor HP-nya, tidak bisa kami identifikasi. Mungkin melakukan penggantian, kemudian dalam jangka waktu yang panjang, dia tidak melakukan layanan kesehatan. Begitu dibutuhkan, nanti akan jadi masalah. Contohnya, tanpa sengaja aplikasinya di-uninstall misalnya. Setelah di-uninstall, kemudian ada kebutuhan nih, misalnya, oh anak saya mau daftar kerja atau daftar TNI Polri lah. Daftar TNI Polri kan ada kewajiban menunjukkan bahwa Anda aktif di BPJS Kesehatan. Nah, tentunya kan buka mobil JKN, mobil JKN-nya udah di-uninstall. Kemudian mau install lagi, nomor HP-nya sudah berubah. Nah, untuk antisipasi hal-hal seperti ini, satu, sebelum terjadinya perubahan nomor HP, ganti dulu di mobil JKN-nya maupun emailnya. Ada kondisi di mana betul-betul sudah terlanjur hilang aplikasinya, belum diupdate nomor HP-nya, belum email yang baru, ini juga hanya ingat yang baru, email yang lama itu sudah hilang. Ini banyak nih terjadi di masyarakat kan, ya seperti kita tahu zaman sekarang masyarakat tuh lebih nyaman beli nomor baru daripada memperpanjang paketnya, lebih murah katanya. Tapi nomornya tiap bulan ganti kan. Terus. Nah itu yang akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Nah untuk penggantian seperti itu nanti kita membuka layanan namanya WA Pandawa, WhatsApp Pandawa, atau bisa ke kantor BPJS terdekat atau pas ketemu dengan petugas dari BPJS Kesehatan saat di rumah sakit, itu bisa minta langsung dirubah nomor HP-nya yang terkini. Karena setiap penginstalan kembali mobil JKN itu membutuhkan OTP, di mana OTP ini hanya bisa dikirim ke SMS, bukan WhatsApp ya, SMS. Nah, SMS ini kan kalau udah ganti nomor kita nggak bisa ya. Betul, jadi BPJS ngirim pun dia nggak terima apa-apa. Nah ini yang harus segera dilaporkan kepada
petugas kami, boleh melalui layanan WhatsApp Pandawa, boleh juga melalui petugas kami atau kantor cabang BPJS terdekat. Oke, jadi gitu Tribuners, jangan khawatir kalau misalkan aplikasi udah di-uninstall tapi nomor HP udah ganti atau email udah ganti, itu bisa menghubungi petugas BPJS Kesehatan, datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau tadi kalau malas bepergian tenang, masih ada Pandawa Masih membantu. bisa. Oke, baik. Terakhir Bapak ada pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners, boleh banget Pak. Oke, untuk para Tribuners, bila Anda peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan, jangan lupa install mobil JKN di perangkat Anda, karena mobil JKN ini sebagai bukti bahwa Anda peserta JKN KIS yang aktif, dan juga saat ini tidak hanya sebagai bukti kepesertaan, tapi juga sebagai gaya hidup. Oke, jangan lupa download mobile JKN karena ini benar-benar super application ya. Super application. Oh iya, jangan lupa. Apa nih? Untuk kemudahan, kami menyediakan dalam 2 platform, tersedia di Android maupun iOS. Bagi pengguna iPhone ya tetap ada. Dan keduanya identik, aplikasinya sama, tidak ada bedanya, jangan khawatir. Tidak dibedakan, sama aja, fitur layanannya sama semua. Dan apalagi sekarang fitur-fiturnya baru, semakin upgrade, luar biasa sekali, semakin mengikuti perkembangan Gitu, ya perkembangan mobil zaman. JKN ini. Jangan lupa download Tribuners. Oke, Pak Bunda terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak dan juga teman-teman. Sekali lagi Baik, terima terima kasih. kasih. Baik, oke Tribuners, itu tadi Tribun Topik kali ini. Terima kasih sudah menemani kami. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.